Seorang wanita bernama Adea Sabani dilaporkan hilang oleh salah satu temannya. Adea diketahui merupakan seorang aktris yang sedang berusaha mengkiprahkan namanya di Hollywood. Namun 1 bulan setelah dilaporkan menghilang, jenazah Adea ditemukan di sebuah kawasan margasatwa terpencil yang berjarak ratusan mil jauhnya dari rumahnya. Apa yang terjadi dengan Adea? Dan siapakah pembunuh Adea? Adea Sabani berusia 25 tahun. Ia merupakan seorang wanita yang berasal dari Makedonia. Sebelum merantau ke California, ia diketahui bersekolah di sekolah internasional di ibu kota Makedonia. Ia kemudian pindah ke Perancis dan bersekolah dengan mengambil jurusan administrasi bisnis di American University of Paris. Setelah lulus pada tahun 2014, Adea sempat bekerja di toko perhiasan di Dubai. Namun Adea rupanya ingin mewujudkan mimpinya sejak kecil, yaitu untuk menjadi seorang aktris Hollywood. Akhirnya pada tahun 2016, ia kemudian merantau ke California dan mengambil sekolah akting di Stella Adler Studio of Acting. Sekolah ini merupakan sekolah akting yang sangat bergengsi di California dengan alumninya seperti Robert De Niro, Salma Hayek, dan juga pemeran Hulk Mark Ruffalo. Di sekolah ini Adea bertemu dengan Christopher Spots. Tak lama mereka kemudian menjalin hubungan percintaan hingga bertunangan. Chris merupakan seorang laki-laki berusia 33 tahun. Ia berasal dari Colorado. Selain mengikuti kelas di Stella Adler, ia juga bekerja sebagai perawat. Dinamika hubungan Chris dan Adea cukup aneh. Pasalnya, Chris menyembunyikan hubungannya dengan Adea kepada teman dan keluarganya. Hal itu sangat berbeda dengan Adea. Menurut teman-teman Adea, Adea sangat mencintai Chris. Ia pun mengenalkan Chris kepada keluarganya di Makedonia. Bahkan pertunangannya dengan Chris pun Adea ceritakan kepada keluarga dan teman-temannya. Rupanya alasan Chris menyembunyikan hubungannya dengan Adea karena ternyata Chris telah memiliki wanita lain yang juga bertunangan dengannya. Wanita itu bernama Mary Emalak. Mary merupakan seorang perawat yang selama ini diketahui sangat membantu Chris dalam urusan keuangannya. Menurut teman-teman Adea, Adea mengetahui hubungan Chris dengan Mary. Namun karena Adea sangat mencintai Chris, Adea berusaha memahami kondisi Chris. Namun apakah Mary juga mengetahui hubungan Chris dengan Adea? Hal itu masih tidak diketahui. Menurut penuturan Adea kepada temannya, Chris berjanji kepada Adea bahwa ia akan meninggalkan Mary karena hubungannya dengan Mary terjadi karena perjodohan. Walaupun bersekolah di sekolah akting yang cukup bergengsi, Chris dan Adea diketahui belum pernah membintangi film yang cukup besar. Karir mereka sejauh ini masih sebagai pemeran figuran di film-film berbudget rendah maupun film-film pendek. Namun menurut teman-teman yang sangat dekat dengan Adea dan Chris, karir Adea di dunia Hollywood memiliki potensi yang besar. Karena Adea diketahui merupakan sosok yang pantang menyerah dan menyenangkan. Ia juga memiliki tubuh yang indah, wajahnya pun rupawan, bermata biru dan berambut pirang. Namun, Chris tidak terlalu memiliki aura bintang dalam dirinya. Ia pun terlihat bukan seseorang yang cukup memiliki kemampuan akting yang mumpuni. Bahkan secara kepribadian, Chris dikenal sebagai orang yang sangat muram dan mudah tersinggung. Sungguh sangat berkebalikan dengan Adea. Seperti yang diketahui, Adea mempunyai kepribadian yang menyenangkan. Tak sulit bagi Adea untuk mendapatkan teman dimanapun ia berada. Bahkan teman-teman kerja Adea mengatakan bahwa Adea adalah bagian dari keluarga mereka. Oleh karena itu, teman-teman Adea yang pertama melaporkan kepada polisi ketika pada suatu hari
Adea tiba-tiba tidak memberi kabar kepada mereka. Cerita bermula pada Jumat 23 Februari 2018. Salah seorang teman Adea mendapatkan pesan teks dari Adea yang menanyakan di manakah ia bisa membeli lilin berwarna merah. Itulah pesan teks terakhir yang dikirim oleh Adea. Ketika pada hari Minggu Adea tidak membalas teks dan memberi kabar kepada temannya, teman Adea itu pun mulai merasa khawatir dan melaporkan hal itu kepada polisi. Namun, kepolisian California menyatakan bahwa laporan orang hilang dapat dibuat setelah 72 jam menghilang. Setelah jangka waktu 72 jam, terlihat polisi akhirnya menyambangi apartemen Adea dan mendapati bahwa pintu apartemen Adea tidak terkunci. Namun anehnya, Adea tidak berada di dalam apartemen tersebut. Teman-teman Adea semakin yakin bahwa hal buruk terjadi kepada Adea. Mereka pun menghubungi media dengan harapan dapat menemukan Adea. Sementara itu, polisi pun juga terus berupaya menemukan Adea. Polisi mulai meneliti CCTV yang terdapat di apartemen tersebut. Disitulah polisi melihat Adea terakhir terlihat pada hari Jumat 23 Februari 2018 di dalam lift bersama dengan tunangannya Chris. Adea terlihat memakai topi dan membawa sebuah tas koper. Polisi pun mulai mencurigai Chris. Polisi kemudian menyambangi kediaman Chris. Namun, Chris tidak berada di rumahnya. Polisi kemudian menginterogasi Mary yang menyatakan bahwa ia tidak tahu keberadaan Chris. Namun dari Mary lah, polisi mengetahui alamat keluarga Chris di Colorado. Dari informasi yang didapat polisi, Chris bertunangan dengan Adea dan Mary yang sama-sama membantu perekonomian Chris selama ini. Di tempat lain, polisi juga mengumpulkan informasi dari teman-teman Adea. Dalam kesaksian teman-teman Adea, sebelum Adea menghilang, Adea terlihat sangat bahagia karena Chris berjanji akan segera menikahinya dan mereka juga akan segera tinggal bersama. Adea juga mengatakan bahwa ia merasa bahwa dirinya sedang hamil kala itu dan berencana untuk mengatakannya kepada Chris. Mantan pacar Adea yang ia kencani sebelum Chris juga tak luput dari incaran polisi. Kala itu, mantan pacar Adea terbang ke California untuk membantu pencarian Adea. Ia kemudian bertemu dengan polisi. Dari mantan Adea tersebut, polisi mendapat informasi tentang password iCloud iPhone milik Adea. Dari situlah polisi mendapati rekaman pertengkaran Adea dan Chris, di mana Adea mengkonfrontasi Chris tentang jam Rolex yang ia curi darinya, dan tangisan Adea ketika Chris memukulinya dengan brutal. You took my Rolex. You took my Rolex. You took my Rolex. Sementara itu, teman-teman dan keluarga Adea masih berharap Adea masih hidup. Mereka pun menyebarkan informasi kepada siapapun yang dapat menemukan Adea akan mendapatkan imbalan $25.000 atau setara dengan 375 juta rupiah. Dan tak hanya itu, keluarga Adea juga menyewa detektif swasta untuk membantu menemukan Adea. Polisi mendapat bantuan yang cukup besar dari detektif swasta dan teman-teman Adea. Dari sinilah polisi mendapati bahwa Chris beberapa kali tinggal di beberapa hotel berbeda di California dan kota sekitarnya setelah hilangnya Adea. Polisi pun kemudian menyambangi rumah keluarga Chris di Colorado untuk menemukan keberadaan Chris. Namun, keluarga Chris mengatakan mereka tidak tahu tentang keberadaan Chris. Mereka rupanya sangat percaya bahwa Chris tidak mungkin melakukan hal buruk kepada orang lain. Apalagi Chris juga tidak pernah berurusan dengan polisi sebelumnya. Namun dari keluarga Chris lah, polisi mendapat informasi tentang Google Sign-in Credential milik Chris yang dimana di dalam fitur Google ini terdapat informasi pembayaran dan letak handphone terakhir terlacak oleh sistem Google. Dari sinilah, polisi berhasil mendapat titik lokasi Chris dari sebelum Adea menghilang
hingga setelah Adea menghilang. Polisi juga mendapati SMS antara Chris dan Adea di hari sebelum Adea menghilang. Dalam isi SMS tersebut, Chris mengajak Adea untuk menghadiri upacara paman Chris yang meninggal di Sacramento. Oleh karena itu, Adea bertanya pada temannya di mana ia bisa membeli lilin merah untuk berkabung. Namun ketika polisi menanyakan kepada keluarga Chris perihal paman Chris yang meninggal, keluarga Chris menyatakan bahwa Chris tidak mempunyai paman yang meninggal kala itu. Dari sinilah juga diketahui bahwa pada hari Minggu, Chris sempat berada di apartemen Adea. Oleh sebab itu, polisi mendapati pintu apartemen Adea tidak terkunci ketika polisi datang untuk mencari Adea di apartemennya. 6 Maret 2018, 11 hari setelah Adea menghilang. Tiba-tiba pengacara Chris menghubungi polisi dan menyatakan bahwa Chris tidak mengetahui keberadaan Adea. Ia juga mengatakan bahwa pada hari Jumat memang Chris bersama Adea. Namun di tengah jalan mereka bertengkar hebat dan Chris meninggalkan Adea di pinggir jalan. Setelah itu Chris tidak pernah melihat Adea lagi. Tak lama setelah itu, kepolisian California mengadakan jumpa pers untuk mencari Christopher Sports karena kuat dugaan dari polisi bahwa Chris adalah pelaku dalam hilangnya Adea. Pada tanggal 10 Maret 2018, polisi mulai mendapat informasi dan pada saat ini polisi mulai mencurigai bahwa Adea telah meninggal. Pencarian Adea di hutan-hutan mulai dilakukan oleh polisi dan dibantu oleh teman-teman dan orang-orang yang bersimpati akan cerita Adea. Namun sayangnya, Adea masih belum ditemukan. Pada tanggal 22 Maret 2018, polisi yang sedang berpatroli mendapati kendaraan yang dikendarai oleh Chris dan mencoba mengidentifikasi si pengemudi. Polisi pun memberhentikan mobil Chris. Ketika polisi mendekat, Chris lalu mulai tancap gas dan melarikan diri dari polisi. Pengejaran di jalan raya pun terjadi. Beberapa polisi pun lalu melakukan pengejaran terhadap Chris. Setelah beberapa waktu, satuan polisi juga melemparkan roadblocker ke arah ban mobil Chris yang sedang melaju kencang. Seketika mobil Chris pun melambat hingga akhirnya berhenti. Namun ketika polisi hendak mendekatinya, Chris rupanya dirinya sendiri menggunakan miliknya. Chris seketika meninggal akibat luka di kepalanya. Namun sampai saat itu, keberadaan Adea masih belum ditemukan. Polisi pun kembali mendapatkan jalan buntu untuk menemukan Adea. Pada tanggal 25 Maret 2018, 3 hari setelah kematian Chris, polisi mendapatkan informasi tentang adanya kuburan dangkal di sebuah hutan yang bernama Spencefield, yang terletak 430 mil jauhnya dari Los Angeles. Polisi dan tim forensik pun segera menuju hutan tersebut dan menemukan kuburan dangkal dengan jenazah yang sudah tidak bisa dikenali karena telah membusuk. Namun forensik menemukan sebuah tato yang unik pada jenazah tersebut yang dikonfirmasi oleh keluarga dan teman-teman Adea bahwa tato tersebut adalah tato milik Adea. Tim forensik kemudian menyatakan bahwa kematian Adea adalah akibat pembunuhan yang dimana terdapat bekas benda tumpul pada kepala dan tubuh Adea, serta ditemukan bahwa Adea ternyata tidak sedang mengandung. Setelah kematian Chris dan penemuan jenazah Adea, polisi California menutup kasus hilangnya Adea. Tidak ada yang pernah tahu apa yang menyebabkan Chris membunuh Adea. Namun orang-orang yang mengenal Adea dan Chris mengatakan bahwa kemungkinan Chris sangat terkejut ketika Adea mengatakan bahwa dirinya sedang hamil. Dan ia lepas kendali hingga membunuh Adea karena Chris selama ini tidak pernah mencintai Adea. Ia hanya memanfaatkan Adea untuk membantunya meraih karir di Hollywood.
Setelah penemuan jenazah Adea, teman-teman Adea dan orang-orang yang bersimpati kepada Adea menyalakan lilin dan meletakkan rangkaian bunga di sekitar apartemen Adea.